Pemirsa, Adaro Energi Tbk melantai di bursa sejak pertengahan Juli 2008 dan berikut sejumlah data terkait Adaro Energi. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih bersama analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Pak Edwin, tadi kita sempat terputus perbincangan. Tadi kan Pak Edwin mengatakan bahwa adanya revisi target dari Adaro ini karena adanya dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya secara fundamental kondisi dari Adaro ini seperti apa? Iya, jadi kalau saya lihat, ya kita lihat secara fundamental, Adaro adalah salah satu emiten batubara yang boleh dikatakan zero debt, ya. Jadi memang mereka kuat sekali, tidak ada hutang, boleh dikatakan zero debt. Lalu juga mereka punya cash cukup besar, ya. Dan yang terpenting juga mereka melakukan efisiensi. Kan kadang harga ini kan given, ya. Sedikit mengambil penurunan, tapi salah satu yang juga baik yang mereka lakukan adalah mereka melakukan efisiensi secara internal, seperti itu. Ya, nah ini membuat kinerja keuangan daripada Adaro itu terpelihara, Mas. Seperti itu. Oke, kalau untuk pasar dari batubara sendiri bagaimana? Ini nanti ke depan dampaknya untuk Adaro sendiri? Iya, kalau kita lihat kan Adaro boleh dikatakan dia punya batubara kan rank itu kan agak sedikit menengah, ya. Jadi kalau kita lihat itu siapa sih sebetulnya pengguna terbesar daripada Adaro, ya, yaitu adalah salah satu China dan India, ya. Nah kalau kita lihat pastinya karena itu akan berdampak, Mas. Karena kan terjadi penurunan dari GDP masing-masing negara tersebut, otomatis jumlah batubara yang akan dikonsumsi oleh negara tersebut berkurang. Makanya secara rasional tadi dikatakan bahwa Adaro menurunkan dari target penjualan dari mereka, Mas. Tapi kalau kita lihat dengan melakukan efisiensi, saya rasa sih kinerja Adaro masih akan terpelihara, Mas. Kalau untuk ekspor dari batubara sendiri bagaimana? Kalau kita bicara mengenai jangka panjang, ini potensinya seperti apa? Apakah memang cukup realistiskah jika Adaro memang mempersiapkan ekspor ini dalam jangka panjang, Pak Edwin? Iya, kalau untuk jangka panjang pastinya kan kita lihat dari beberapa prediction di tahun 2021 GDP banyak negara kan akan bangkit, ya. Jadi kelihatan tahun depan pun harga batubara saya rasa sih akan rebound, ya. Tapi juga satu hal yang penting buat Adaro, saya lihat itu adalah yang bagus, mereka membuat EPC sendiri, Mas. Jadi mereka membuat pembangkit listrik sendiri, sehingga nantinya kalau pembangkit listrik yang mereka buat itu berjalan, mereka juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Nah ini yang salah satu juga bagus yang dilakukan oleh Adaro dan tidak dipunyai oleh beberapa emiten batubara lain, Mas. Oke, nah ini menarik mengenai rencana akuisisi Paiton Energi. Anda melihat potensi besarnya apakah akan berdampak cukup signifikan terhadap Adaro sendiri, Pak Edwin? Pastinya, Okay. Karena itu akan mereka akan mengurangi, ya, ketergantungan terhadap pasar ekspor mereka, tetapi lebih banyak memenuhi dalam negeri, ya, seperti itu, Mas.
Oke, kalau untuk dalam negeri sendiri, kira-kira apa yang bisa menjaga stabilitas begitulah dalam kondisi keuangan atau stabilitas lainnya dalam Adaro sendiri? Karena kan kita tahu sepertinya jangan-jangan berbeda antara nantinya potensi yang untuk ekspor atau dari luar negeri dan juga yang potensi di dalam negeri. Seperti apa, Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kita tuh masih kekurangan listrik, ya. Makanya Adaro ini mereka membangun beberapa EPC di beberapa daerah, ya. Itu sebetulnya ingin menciptakan demand buat ada batubara Adaro sendiri. Sehingga ketika semua EPC itu jadi, ya, itu bisa memunculkan demand di dalam negeri. Sehingga mereka bisa mengurangi ketergantungan atau gejolak di luar negeri. Nah, itu penting sekali, Mas. Nah, oke. Tadi kita baru saja melihat dari grafis, Pak Edwin, ini saham terakhir Adaro ini menyentuh di 1.205 ini pada September, sementara di awal Januari atau di awal tahun ini 1.495. Sebetulnya trennya sudah mulai naik, tetapi belum menyamai di awal tahun. Anda melihatnya seperti apa, Pak Edwin? Ya, itu sebagai konsekuensi logis dari perkiraan penurunan jumlah batubara yang akan dijual dan juga penurun harga, ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kejatuhan daripada harga saham Adaro itu tidak terlalu besar, ya, hanya sedikit. Jadi kalau saya melihat nanti di kuartal 4, ya, baru nanti masuk kuartal 1 2021, saya rasa sih mereka akan bisa mendekati harga 1.400 lagi, Mas. Oke, artinya sampai akhir tahun nanti agak sulit nih untuk bisa menyamai di awal tahun, Pak Edwin. Kalau saya melihat ada peluang mungkin, kalaupun tidak sampai 1.400, mungkin sekitar 1.350-an, Mas. Oke, kalau untuk proyeksi keuangan dari Adaro sendiri seperti apa, Pak Edwin? Iya, jadi kalau kita lihat proyeksi keuangan daripada Adaro, ya mungkin mereka akan mengalami penurunan dari bottom line, dari top line-nya itu mungkin kurang lebih sekitar 20%-an, ya, lalu bottom line-nya kurang lebih turun sekitar 10-15%, Mas. Oke, kalau untuk strategi dari manajemen sendiri ke depan, kira-kira apa langkah yang tepat gitu agar efektivitasnya sangat terasa begitu untuk Adaro sendiri? Iya, di samping meneruskan apa yang sudah dilakukan pembuatan pembangunan EPC tersebut, ya kan. Lalu mereka juga, ini kan kita bicara faktor eksternal dulu. Nah, mereka juga harus mencari alternatif daerah-daerah tujuan daripada ekspor, ya kan. Supaya bisa mengimbangi penurunan dari daerah-daerah ekspor yang mereka sudah lakukan sekarang. Itu kedua, ya. Lalu ketiga, saya lihat mereka bisa juga melakukan efisiensi dari sisi internal mereka, ya. Misalnya sebagai contoh pengaturan daripada jarak atau pengisian dari kapal-kapal batubara tersebut, lalu juga mungkin memperdalam sungai, lalu juga mengatur daripada mungkin beberapa hal lagi dari internal, ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh pihak manajemen, Mas, ya. Oke, mungkin ini terakhir Pak Edwin, ini bagaimana untuk target dari harga saham Adaro tahun ini? Lalu saham-saham apa aja yang Anda rekomendasikan untuk Adaro? Iya, kalau saya sih, kalau batubara, ya, itu salah satu rekomendasi saya adalah memang buy. Target tadi saya katakan sekitar fair value sekitar 1.350, ya. Yang juga bagus dari Adaro, saya katakan tadi, mereka boleh dikatakan zero debt, ya. Jadi itu ya salah satu kekuatan dari Adaro, Mas.